dipersembahkan oleh Dan malam hari ini bintang tamu spesial kita adalah Bapak Halim dari PT Bank Sinarmas Tbk, Bapak Edward Sirait dari PT Lion Mentari Airlines, dan seorang artis cantik yang merupakan ibu muda, Cici Panda. Selamat datang di acara ke-6 Simas Lion Tiket Terbanglah Terus. Yeay! Senang sekali saya Melanie Putria kembali menjumpai Anda semua pada malam hari ini. Semuanya sehat? Sehat. Semuanya segar? Segar ya. Dan semoga pemirsa yang menyaksikan juga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Malam hari ini kita akan membahas mengenai memulai keluarga baru dan tantangannya dalam hal finansial. Semuanya yang sudah berkeluarga pasti merasakan hal ini. Coba saya pingin tahu ya, dari wajah-wajahnya di sini kayaknya masih pada jomblo ya. Langsung tersinggung. Masih pada single atau ada yang sudah menikah? Boleh angkat tangan yang sudah nikah? 1, 2. Hah? 2, 3, 4. Oke, banyak juga, lumayan 5. Oke, banyak. Coba saya minta satu perwakilan. Boleh nggak sih Mas yang di depan ini? Kelihatannya lagi kangen banget sama pasangannya ya. Nggak dibawa istrinya? Oh, ada. Yang mana? Oh, oke. Boleh nggak saya nanya-nanya sedikit? Boleh dibantu mic-nya? Oke, gimana sih rasanya saat sudah menikah? Apakah kehidupan semakin menjadi hangat? Atau semakin tegang? Atau semuanya jadi berubah? Ya, nama saya Randy. Saya sangat merasakan perbedaan 180 derajat sebelum menikah dan setelah menikah. Oke, berubah 180 derajat. Jadi bedanya adalah? Sebelum menikah, gaji saya hanya untuk diri saya sendiri gitu. Tapi setelah menikah, saya harus manage keuangan saya untuk istri saya dan anak saya gitu. Tapi saya nggak keberatan gitu dengan hal itu karena jujur bagi saya keluarga kecil saya anugerah terindah untuk yang diberikan Tuhan untuk saya. Oh, tepuk tangan dong. Terima kasih ya. Memang memiliki anak adalah anugerah yang tidak terbayangkan, tapi nggak bisa bohong ya, banyak sekali penyesuaian biaya yang harus kita lakukan. Seperti untuk perlengkapan pakaiannya, kesehatan, pendidikan, dan semua itu tidak murah loh. Setuju kan? Setuju. Nah, malam hari ini kita akan berbincang dengan 3 orang bintang tamu dan mereka akan memberikan informasi dan solusi mengenai bagaimana caranya mengatur anggaran keluarga. Dan ada seorang Mahmud Abbas, kalau boleh saya sebut ya, mamah muda anak baru 1. Namanya Cici Panda. Dia akan berbagi pengalaman mengenai membangun keluarga kecil barunya. Juga tentunya akan hadir Bapak Halim dari Bank Sinarmas Tbk sebagai penasihat dalam perencanaan keuangan keluarga. Dan tentunya ada Pak Edward Sirait juga dari PT Lion Mentari Airlines, yang merupakan perwakilan dari 2 perusahaan besar yang memberikan satu solusi bagi kita semua untuk membangun keluarga kecil yang baru, yaitu ada Simas Lion Ticket Debit Card, tentunya tanpa rasa khawatir. Oke, oh ya, dan jangan lupa nanti juga ada undian untuk Mercedes-Benz C-Class, khusus bagi Anda pemilik debit card Simas Lion Ticket. Tepuk tangan lagi dong. Jadi pastikan Anda ikuti acara ini sampai selesai ya. Terbanglah terus. Hidup adalah pilihanmu, terbanglah terus.
Cici Panda. Selamat malam Pak Edward, Pak Halim selamat malam. Kita ketemu lagi. Tetap sehat, semangat terus ya Pak. Semoga. Cici sudah merah sekali warnanya malam Aku ini. matching banget sama kursinya ya malam hari ini ya. Kamu tahu betul ya seperti apa ya? Karena aku tahu merah itu pasti identik dengan Lion Air. Oke, baik. Kita akan mulai perbincangan, tapi kita saksikan dulu video tayangan yang berikut ini ya. Mengatur keuangan keluarga memang sudah pasti menjadi kewajiban dari seorang ibu rumah tangga. Hal ini pun berlaku pada Veronica Felicia Kumala atau yang akrab disapa Cici Panda. Ibu dari Alika ini pun mengaku konsentrasinya dalam mengatur keuangan rumah tangga sudah ia rancang sejak lama. Tak heran yang ia bidik pun dengan memanfaatkan berbagai peluang bisnis yang muncul sambil mempersiapkan bekal asuransi pendidikan hingga anaknya tamat kuliah. Aku mulai sadar pentingnya manajemen keuangan pada saat Alika udah mau masuk TK gitu kan. Apalagi sekarang perlu diakuin kalau misalkan kita pengen sekolah yang berkualitas, harganya pun juga pasti cukup mengeruk kantong. Jadi buat manajemen keuangan sepenuhnya aku percayakan kepada financial planner aku. Menyenangkan sekali sih melihat videonya. Tadi namanya si kecil Alika ya? Alika Anabel Pandria. Alika Anabel Pandria. Usianya sudah berapa tahun? 3 tahun, baru 1 November kemarin ulang tahun. Oke, 3 tahun. Beda dikit sama anakku berarti ya? Benar. Usianya ya. Nah ini ada bedanya nggak sih setelah memiliki suami, terus ada anak pula sekarang? Apa yang berubah dari kehidupan seorang Cici Panda? Secara kita tahu kan karirnya saat ini sedang di atas. Amin. Memutuskan untuk menikah, tentu ada perbedaan yang sangat besar di sana. Seperti yang tadi sudah dibilang sama Bapak Randy ya, kebetulan kan dari sebelum menikah aku juga sudah memiliki penghasilan sendiri. Nah, yaitu dia, tadinya penghasilan aku ya buat aku. Mau belanja kosmetik seberapa banyak terserah. Mau belanja baju seberapa banyak terserah. Duitnya mau diapain terserah. Tapi setelah menikah, walaupun memang masih ada suami yang memenuhi semua kebutuhan, tapi kan sebagai istri juga kita juga terpanggil lah untuk lebih manage uang kita secara lebih benar gitu kan. Nah bedanya adalah sekarang segala sesuatu yang mau aku keluarin aku lebih mikir. Oke. Ini keinginan atau kebutuhan ya. Nah, beda tipis tuh biasanya. Beda tipis sih. Sampai saat ini sih semua yang aku belanjain aku masih mengkategorikan ini kayaknya kebutuhan deh ya. Oke. Udah ada lipstik warna merah, kayaknya aku butuh warna pink deh. Kayaknya butuh warna ungu deh. Aku jadi banyak kebutuhannya. Terus ya itu dia tadi lebih mikirin karena udah punya anak kecil kan, udah punya anak dan anakku itu kan nanti masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah biayanya pasti nggak sedikit. Betul. Makanya sekarang lebih aku pos-posin. Oke, kadang-kadang kita udah punya apa ya planning yang baik untuk keuangan, tapi tetap aja pada pelaksanaannya ada saat-saat dimana ada pengeluaran tak terduga kayak lipstik ungu tadi kan. Betul. Gimana caranya menyiasati hal tersebut? Apalagi pengen liburan juga sama anak. Nah, jadi buat aku memang yang namanya dana darurat itu harus selalu ada. Karena kita punya kebutuhan mendadak yang kita nggak pernah sangka-sangka. Kayak misalnya gini, ada panggilan MC off air gitu. Tahu-tahu dari klien request gaunnya harus warna coklat. Dan aku nggak punya gaun warna coklat. Terpaksa harus beli. Ya. Atau misalnya tahu-tahu ada kerabat di luar kota yang ternyata menikah gitu. Dan kita harus traveling lagi. Dan biasa karena kita ngeboyongnya sekeluarga, udah ada anak, ada suami, otomatis biayanya pasti juga besar. Nah, Cici ini memang suka sekali traveling nih Pak Edward. Aku suka kita sempat jalan-jalan. ngobrol-ngobrol. Saya emang udah punya pos untuk bisa Betul. memenuhi biaya untuk bepergian gitu kan. Berliburan. Nah, untuk berlibur. Sebenarnya bagaimana sih Pak? Apakah betul kita harus memiliki dana darurat, harus punya pos-pos khusus untuk bisa memenuhi hal tersebut? Pak Edward bagaimana pendapatnya? Kebetulan saya dari jurusan ekonomi ya. Oh, pas dong. Nggak salah itu kitab sucinya mengatakan dalam hidup itu ada 2 yang utama. Satu untuk konsumsi dan satu untuk saving. Itu udah nggak bisa dipungkiri. Hanya memang orang itu banyak berkelit untuk savingnya. Kadang-kadang yang tadi dia bilang ini kebutuhan atau bukan. Nggak bisa bedain jadinya ya. Padahal filosofi ekonominya sederhana sebenarnya. Pendapatan itu harus dibagi 3. Oke. Satu untuk digunakan, satu untuk ditabung jangka panjang, dan satu lagi seharusnya itu untuk pengembangan dari keluarga itu sendiri. Oke. Jadi yang sepertiga itu
ya harus dipikirkan untuk masa tua. Nah yang tadi pengembangan itu dia bisa jalan-jalan, dia bisa gunakan traveling. Mungkin dari situ dia punya inspirasi lain dalam hidupnya dia gitu. Tapi yang sepertiga tadi itu untuk benar-benar kebutuhan dasar. Hanya memang orang selalu berkilah nominalnya nggak cukup. Ya seberapapun harus nabung sebenarnya. Harus bisa dipisahkan, Iya. disisihkan begitu ya. Iya. Nah Pak Halim, apakah kita harus memulai menabung itu semenjak sebelum menikah? Atau ketika kita sudah menyatakan iya untuk menikah, baru mulai menabung? Menurut saya ya, kalau menabung itu kapan aja bisa gitu ya. Mau sebelum menikah atau sesudah menikah. Yang penting kita bisa mendefinisikan keperluan kita ini keperluan premier atau sekunder atau tersier, yaitu ya. Jadi kebanyakan kita ini seringkali terjebak dalam satu apa yang dibelikan dikemukakan apa cici tadi. Banyak kita nggak rasional gitu loh dalam spending kita punya income gitu. Jadi bagaimanapun kita harus tetap rasional terhadap spending kita. Oke. Dan kita juga harus punya tools yang baik yang bisa mengkontrol pengeluaran kita tentunya ya. Nah, ada debit card, Simas, Lion Ticket yang bisa menjadi solusi untuk itu. Kita akan bahas lebih dalam masalah tersebut, tapi kami harus jeda sejenak. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Terbanglah Terus. Kartu debit Simas Lion Ticket beserta semua keuntungannya seperti gratis saldo awal sebesar 50.000, ada ekstra bagasi 5 kilo, prioritas check-in dan tempat duduk di Lion Air, serta pengambilan tunai gratis di 47.000 jaringan ATM Alto, Prima, dan ATM bersama yang dapat digunakan untuk membeli tiket pesawat melalui ATM atau online internet banking. Inilah alasannya mengapa kami mendesain produk unik tersebut. Terbanglah terus dan dapatkan kartu debit Lion Ticket dari Bank Sinarmas dengan gratis saldo Rp50.000. Dapatkan paket umroh gratis tanpa diundi. Perbanyak transaksi Anda dan menangkan undian Mercedes-Benz C200 Classic setiap bulannya. Tunggu apa lagi? Gesek terus Lion Ticketnya dan bawa pulang Mercy-nya. Terbanglah terus. Pemirsa, kembali lagi di Simas Lion Ticket, terbanglah terus. Yeay, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai pernikahan dan biaya finansialnya. Ini agak berat loh topiknya sebenarnya ya. Tapi kita bikinnya enjoy aja, Benar. happy aja ngomonginnya ya. Cici, banyak orang yang jadi parno atau paranoid untuk menikah karena mengingat banyaknya biaya yang harus dikeluarkan. Bagaimana pendapat kamu mengenai hal itu? Sebenarnya sebagai orang yang sudah menikah dan mungkin juga bapak-bapak di sebelah saya sudah menikah juga ya. Jawabannya adalah udah punya cucu. Menikah itu memang bukan perkara yang simple. Kita hidup single aja masalahnya banyak, apalagi ditambah berdua gitu kan. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah finansial, kebutuhan makin banyak pasti. Itu dia kenapa kita harus pintar-pintar untuk mengatur. Tapi yang pasti kita harus selalu yakin gini, kita kan berkeluarga tujuannya baik, tujuannya positif. Udah gitu terlepas dari masalah-masalah yang ada, kita hidup, tinggal sehari-hari dan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai itu udah hal yang sangat menyenangkan. Gitu. Oke, bener Pak, setuju? Pak Edward kayaknya setuju nih dari tatapannya. Ya, kalau semua dimulai dengan cinta, apapun mudah. Artinya makan garam pun enak. Asik. Tapi kalau tiap hari makan garam terus darah tinggi ya Pak ya? Hati-hati tensi Pak. Itu kan perumpamaan. Iya. Artinya gini, sebenarnya berkeluarga itu menurut pendapat saya sih harmonisasi. Artinya harmonisasi itu ketika kita punya pendapatan 20, bagaimana ngaturnya itu
gimana kedua belah Cukup pihak. untuk Iya. semua. Terus direncanakan untuk apa itu berdua belah pihak. Tidak boleh satu yang ego, satu yang ego. Tapi kalau itu sudah tidak ada harmonisasinya, ya apapun saya pikir akan hancur. Dulu saya baru masuk kerja gajinya 160.000 tahun 87, nggak kebayang bisa apa. Tapi dengan kita bilang ya saya punya segini, kamu punya berapa, gabungin terserah. Kita satukan bersama. Oke. Nah kita saling mengerti dan tidak ada mengatakan kamu kemanain atau kok kamu habisin. Pokoknya ya diatur segitu. Gitu. Jangan jadi berantem gara-gara itu ya Pak ya. Oke, nah Pak Halim, perencanaan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah memutuskan untuk berumah tangga? Apakah tools yang tadi saya sebutkan juga bisa membantu kita menjadi Jadi solusi? gini ya, kalau kita di banking ya, kita biasanya ada ratio. Jadi income kita itu sepertiga biasanya untuk saving. Ya. Sepertiga, jadi oke. Sepertiga ini untuk pola hidup ya, untuk kehidupan. Sepertiga biasanya misalnya kita punya kewajiban, kita harus sisihkan untuk bayar kita punya kewajiban. Sepertiga ini untuk saving. Nah, kita di Bank Sinarmas kita punya tabungan yang berencana. Oke. Ya, itu yang namanya Simastara. Ya, kita punya dari minimum sampai maksimumnya antara 100.000 sampai 20 juta. Oke. Dan itu berencana antara 1 tahun sampai 5 tahun. 5 tahun. Gitu. Jadi produk ini dibikin untuk disesuaikan dengan perencanaan misalnya mau untuk pendidikan, mau untuk perjalanan liburan atau perjalanan holiday. Oke. Ya, bukan holiday Untuk ibadah misalnya? Ibadah. Ya, jadi di situ ada produk Simastara ini yang kita desain untuk nasabah kita gitu. Oke, baik. Nah, selain Simastara tadi, untuk memudahkan dalam kehidupan sehari-hari menunjang gaya hidup yang Pak Halim tadi sudah sebutkan, apakah ada solusi yang tepat bagi kita semua untuk bisa membangun semua itu? Dari debit card Simas Layan Tiket, bagaimana keuntungan yang akan didapat oleh para nasabahnya Pak Edward? Sekarang sih udah enak ya. Ada instrumen di bank, tergantung orangnya. Kemudian juga biayanya itu sudah bisa diketahui lebih dahulu. Ya, kalau zaman dulu kan gelap semua. Ya kan, kalau sekarang manusia saya pikir setiap orang apakah itu baru berkeluarga, sekarang dia mau liburan Desember dia udah bisa hitung dari sekarang. Hotelnya berapa, ininya berapa. Termasuk mau belanjanya di internet dia bisa buka. Ini barang ini gue mau beli ini dia bisa hitung. Sudah ada semua. Nah, tinggal kalau totalnya dapat ya tinggal direncanakan termasuk harga tiket segala macam. Jadi saya pikir sih apakah suami istri itu akan punya kesepakatan terhadap itu? Itu yang penting dulu ya? Itu yang harus disamakan dulu. Oke, kalau frekuensinya sudah sama baru mudah ke sananya ya? Saya pikir mudah. Oke, lalu Ketika kedua belah pihak itu, oh kita tahun depan ke Australia, berapa biayanya? $10.000. Mulai dari kapan kita nabung? Nih segini. Nah $10.000 itu all in gitu, jangan ada lagi di luar itu. Ketika nanti kartunya digesek lagi menjadi persoalan lagi. menjadi persoalan baru ya. Oke, lalu benefitnya apa sih Pak Halim dengan adanya debit card atau kartu debit dari Simas Layan Tiket ini? Simas Layan Tiket kan kita desain untuk banyak purpose lah, banyak kegunaan, terutama untuk untuk perjalanan. Ya, jadi kita punya produk dengan di lock 10 juta atau 5 juta, kita bisa dapat cashback langsung 300.000 atau 150.000. Setiap kali kita traveling dengan menggunakan Simas Layan Tiket, ya, kita dikembalikan atau istilahnya cashback 50.000 sampai 50.000 untuk yang lock 10 juta, 25.000 untuk yang lock 5 juta. Itu kalau kita kalkulasikan dalam interest itu sekitar 50% itu. Baik, ya. Dan apalagi masih ada benefit lainnya ya, seperti misalnya kita bisa langsung booking tiket melalui ATM, atau melalui internet bankingnya Bank Sinarmas, juga extra baggage. Extra baggage juga ada 5 ya? kilo, ya. Itu beberapa benefit yang kita berikan kepada nasabah kita. Bagaimana dengan saldo minimum ya Pak? Saya pikir kalau perbankan sekarang
seperti Sinarmas sudah bisa mengatur lah keinginan konsumen, apa yang diinginkan baik dalam pembelian tiket ataupun yang lain-lain. Dan proses sekarang ini kan terutama untuk perjalanan itu kan semua bisa kita beli paket, artinya all in. Jadi kalau jumlah uangnya sih tergantung kita lah, kita mau beli bintang 1, bintang 2, bintang 3 gitu kan. Sampai bintang kejora pun bisa kita beli ya Pak? Bisa kita beli. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Nah sekarang enaknya lagi adalah airline-nya terbuka gitu. Artinya banyak dari perusahaan penerbangan itu menawarkan yang sudah lebih menjadi pilihan kita, budget kita di mana gitu. Nah, Lion Air berada pada posisi itu sebenarnya melihat itu, bahwa kita mempelajari daya beli orang. Makanya sekarang ini orang naik pesawat nggak susah. Ya, apalagi ada kartu debit sih Mas Lion Tiket, semakin mudah lagi. Oke, terima kasih. Aduh, kalau boleh jujur Cici, saya tuh masih kepingin ngobrol panjang sama kamu. Tapi sayang waktu kita terbatas, apalagi ada Pak Edward, Pak Halim juga masih banyak yang ingin diomongin. Nanti kita ngobrol lagi. Nanti kita ngobrol lagi ya. Sukses selalu untuk Cici, untuk Pak Edward dan juga tentunya Pak Halim. Salam buat Alika di rumah ya. Dan pemirsa, saat lagi akan ada pengundian untuk Mercedes-Benz C-Class khusus bagi Anda pemegang kartu debit Simas Lion Tiket. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Terbanglah Terus. Terbanglah terus dan dapatkan kartu debit Lion Tiket dari Bank Sinarmas dengan gratis saldo Rp50.000. Dapatkan paket umroh gratis tanpa diundi. Perbanyak transaksi Anda dan menangkan undian Mercedes-Benz C200 Classic setiap bulannya. Tunggu apa lagi? Gesek terus Lion Tiketnya dan bawa pulang Mercy-nya. Terbanglah terus. Kartu debit Simas Lion Tiket beserta semua keuntungannya seperti gratis saldo awal sebesar Rp50.000, ekstra bagasi 5 kilo, prioritas check-in dan tempat duduk di Lion Air, serta pengambilan tunai gratis di 47.000 jaringan ATM Alto, Prima, dan ATM bersama yang dapat digunakan untuk membeli tiket pesawat melalui ATM atau online internet banking. Inilah alasannya mengapa kami mendesain produk unik tersebut. Simas Lion Tiket terbanglah terus dan inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Anda pemegang kartu debit Simas Lion Tiket karena kita akan segera mengundi satu buah Mercedes-Benz C-Class persembahan dari Bank Sinarmas dan Lion Air. Wow. Oke, dan malam hari ini adalah periode ke-6 pengundian Mercedes-Benz C200. Untuk pemenang yang kelima atau yang bulan lalu adalah Ibu Jau Ien, Bank Sinarmas KCP Gorontalo. Kita berikan tepuk tangan. Selamat ya Ibu ya, malam hari ini siapa kira-kira yang akan keluar sebagai pemenangnya? Dan tentunya sudah hadir bersama kita pada malam hari ini perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial DKI, Kepolisian, Notaris, perwakilan dari Bank Sinarmas dan juga perwakilan dari Lion Air yang akan menjadi saksi dari sah tidaknya pemegang kartu debit Simas Lion Tiket yang beruntung untuk mendapatkan hadiah pada malam hari ini. Dan sudah tidak sabar sepertinya semuanya, sudah deg-degan apalagi yang punya debit cardnya ya. Langsung saja untuk itu kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita nantikan bersama siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya untuk periode ke-6 pada malam hari ini. Ya, stop. Oke, baik. Kita sudah keluar satu nama pemenang yaitu atas nama Chandra Sujatmiko. Wow, bagaimana? Saya harus menanyakan terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian, apakah sah nama pemenang kita? Sah. Sah, baik. Alhamdulillah. Oke.
Baik, selamat kepada Bapak Chandra Sujatmiko. Kami akan segera menghubungi Anda. Mudah-mudahan Anda ada di rumah pada malam hari ini ya. Oke, sudahkah tersambung? Dapat Mercy loh. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bapak Chandra Sujatmiko? Iya betul Bu. Pak Chandra Sujatmiko betul ya? Bapak adalah pemegang kartu debit Simas Lion Ticket, betul? Iya betul. Betul ya? Dan apakah Bapak merasa sudah mengikuti undian untuk satu buah Mercedes-Benz C-Class? Iya. Benar? Benar. Bapak selamat, Bapak berhasil mendapatkan satu buah Mercedes-Benz C-Class C200 Classic. Wow. Benar Bu. Wah benar Pak, benar loh ini. Terima kasih kali. Loh Bapak yang seneng gitu loh Pak, yang happy Pak. Mercy loh ini Mercy. Iya wow gitu ya. Selamat ya Pak ya. Wow. Bapaknya shock kayaknya nih. Iya siap. Pak, gimana perasaannya dapat Mercy Pak? Mimpi apa semalam? Waduh mimpi nggak inget Bu. Mimpi apa Bu? Gak ingat mimpi apa Pak? Oke. Bapak sudah menikah? Sudah berkeluarga? Sudah. Sudah punya anak? Sudah. Sudah punya anak. Ini kira-kira Mercy-nya mau diapain Pak? Mau dijual atau mau dipakai sendiri? Dipakai dulu lah Bu ya. Dinikmatin dulu ya. Oke. Dinikmatin dulu. Kalau udah bosan bisa dijual lagi. Oke. Bapak jangan lupa ya Pak, ada pajak yang harus ditanggung oleh pemenang sebesar 25% ya. Iya Bu. Ya kalau Bapak keberatan kasih saya aja Mercy-nya, nggak apa-apa. Nggak berat Bu. Pak, ada istrinya nggak Pak di sebelah Bapak? Kebetulan saya pulang kantor jadi istri nggak ada Bu. Oh gitu. Iya. Oke, Bapak saya boleh tahu Bapak sudah menjadi nasabah dari Simas Lion Ticket Debit Card ini sudah berapa lama? Sudah 1 tahunan ya. Sudah. Belum. Ini waktu saya dapat promonya Lion Air itu mungkin lebih dari 6 bulan yang lalu kali. Oh, oke baik. Jadi baru saja, belum lama betul ya? Ya sekitar 8 bulan mungkin ya. Oke baik. Wah selamat sekali lagi Pak. Bapak beruntung sekali. Aduh, saya sampai merinding. Kepengen dapat Mercy juga. Salam buat istri dan untuk keluarga ya Pak ya. Dan terima kasih banyak Bu. terima kasih Bapak. Dan dengan berakhirnya rangkaian undian tadi, berakhir pula rangkaian acara kita pada malam hari ini. Jangan lupa pemirsa langsung apply debit card Simas Lion Ticket. Siapa tahu bulan depan Anda yang akan membawa pulang Mercedes-Benz C-Class C200 persembahan dari Bank Sinarmas dan Lion Air. Melanie Putria pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Dipersembahkan oleh